Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, selama dunia ini belum kiamat, maka iblis selalu gentayangan, dan hal itu sudah menjadi kesepakatan antara iblis dan Allah, di mana iblis sebagai makhluk yang membangkang sehingga diponis akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Pada saat itu, iblis menerima vonis tersebut dengan dua syarat sebagai permohonan iblis kepada Allah. Yang pertama, iblis memohon dipanjangkan umurnya. Yang kedua, iblis akan menggoda manusia supaya tergelincir imannya dan menjadi teman iblis di neraka nanti. Permohonan iblis tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari sejak itulah iblis gentayangan mengerahkan segala daya upaya untuk menghancurkan manusia, baik dari segi akhlak, moral, ibadah, dan lain-lain. Dan strategi iblis atau setan itu sangat jitu, bisa dengan berwajah baik, memelas, pura-pura, dan lain-lain, yang semuanya menipu supaya manusia mempercayainya. Dan iblis atau setan pun tidak segan-segan menggunakan cara-cara yang radikal dengan kekuatan yang dimilikinya dalam bentuk guna-guna dan lain-lain. Dan cerdasnya iblis atau setan, dia bisa memperalat manusia untuk melakukan itu. Dan tentunya manusia yang tidak beriman kepada Allah atau manusia yang lemah imannya dijadikan alat oleh iblis atau setan untuk melancarkan aksinya. Untuk itu jangan heran apabila kita menemukan gangguan-gangguan di dalam kehidupan kita, seperti dagang sepi, diguna-guna orang, iri, dengki, dan adu domba sering terjadi di kehidupan kita. Dan itu sebagai daya upaya iblis atau setan dalam menghancurkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, nah dalam mengantisipasi gangguan gaib tersebut, banyak orang yang salah langkah, melenceng dari Al-Quran, sehingga kita dengan mudah terjebak dalam lingkaran dosa syirik, yang apabila tidak segera bertaubat, apalagi keburu meninggal sebelum bertaubat, maka dosa syirik tersebut tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam video ini saya sampaikan cara mengantisipasi atau penangkal guna-guna dengan versi Al-Quran, yang tentunya ini halal, tidak bersifat klinik atau menyimpang. Dan ini bersumber dari sebuah hadis. Abu Hurairah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surah Al-Baqarah." Nah, guna-guna atau gangguan gaib itu merupakan perbuatan setan. Dan salah satu keutamaan surah Al-Baqarah yaitu untuk benteng diri dari gangguan setan. Sesuai dengan hadis Nabi tersebut bahwa setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Dan rumah dalam hal ini maknanya luas, bisa rumah tinggal, toko, pabrik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengamalkan surah Al-Baqarah ini? Tentunya banyak ya, paham atau aliran-aliran serta keilmuan yang membahas tata cara mengamalkan surah Al-Baqarah ini. Bahkan tidak sedikit juga yang mengamalkan surah Al-Baqarah ini disertai dengan prosesi ritual yang ujung-ujungnya ada klinik juga. Nah, dalam video ini saya sarankan amalkanlah surah Al-Baqarah ini secara lurus. Caranya yaitu yang pertama, kita dalam kondisi sudah berwudu. Yang kedua, duduk dan berpakaian rapi menutup aurat.
Yang ketiga, diawali dengan bacaan-bacaan pembuka, boleh dengan sholawat, istighfar, dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat, baca surah Al-Baqarah, diawali dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya baca surah Al-Baqarah dari awal hingga akhir sebanyak 286 ayat. Yang selanjutnya yang kelima, setelah beres membaca surah Al-Baqarah, selanjutnya berdoa. Sebelumnya diawali dulu dengan istighfar, sholawat, dan pujian kepada Allah seperti Alhamdulillah dan lain-lain. Setelah itu berdoa memohon pertolongan Allah, awali dengan perkataan, Ya Allah, dengan berkahnya Al-Quran surah Al-Baqarah yang saya baca ini, saya memohon kepadamu yang sesangat-sangatnya, tolong bantu saya ya Allah, saya punya masalah. Nah, sebutkan masalahnya. Misalnya dagang sepi, rugi, atau masalah rumah tangga ruwet, cekcok terus, atau masalah penyakit yang tidak wajar, dan lain-lain. Silahkan curhat kepada Allah, mohon pertolongan Allah, tapi dengan syarat jangan nuduh orang lain sebagai penyebab. Apalagi mendoakan jelek kepada orang lain, itu sangat tidak boleh. Kita lurus saja memohon pertolongan Allah. Apakah itu guna-guna atau bukan, biar itu urusan Allah. Tugas kita memohon pertolongan Allah. Nah, selanjutnya surah Al-Baqarah ini bisa dibaca kapan saja. Boleh pagi, siang, sore, atau malam sebelum tidur. Atau boleh juga dibaca di sepertiga malam akhir, setelah sholat tahajud, atau setelah sholat hajat, boleh. Dan itu diamalkan secara rutin istiqomah. Lebih bagus apabila tiap hari. Atau berkala 2 hari sekali, 3 hari sekali, yaitu teknisnya silahkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan bagi yang belum mahir membaca Al-Quran, untuk membaca surah Al-Baqarah ini boleh dibaca sebisanya. Misalnya tiap selesai sholat fardu dibaca beberapa lembar, dalam arti dicicil lah sebisanya. Insya Allah Allah tidak akan mempersulit hambanya ya. Yang penting sejauh mana tekad kita mau berjuang ingin membaca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah ini. Dan mengamalkan surah Al-Baqarah ini boleh di rumah, atau di warung, di toko, atau di pabrik, dan lain-lain. Yang penting tempatnya bersih, bukan tempat najis. Dan akan jauh lebih baik lagi apabila mengamalkan surah Al-Baqarah ini dibarengi dengan puasa Senin dan puasa Kamis. Nah, para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, itulah amalan surah Al-Baqarah yang insya Allah bisa menjadi wasilah kita diselamatkan oleh Allah dari gangguan-gangguan setan berupa guna-guna dan lain-lain. Demikian, semoga bermanfaat. Silahkan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.